Pertanyaan saya selanjutnya kepada ahli. Ketika terhadap seseorang itu dilakukan penangkapan dan di sana dicantumkan dasar hukumnya, di mana dasar hukum itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh penyidik, apakah penangkapan tersebut sah menurut hukum atau tidak? Barangkali bisa diberikan contoh tidak ada kaitannya. Baik. Jadi begini saudara ahli. Saudara ahli, di dalam surat perintah penangkapan yang diberikan kepada termohon pada tanggal 25 Januari 2025, di sini pemohon ini diduga keras melanggar ketentuan pasal 26 ayat 2 ayat 3 dan pasal 36 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 78 tahun 2011 tentang mata uang. Inilah yang menjadi dasar hukum penangkapan terhadap pemohon. Sementara kita tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang mata uang itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Nah, yang saya tanyakan, dengan dasar hukum Undang-Undang nomor 78 tahun 2011 ini yang dijadikan sebagai dasar penangkapan dan dasar penahanan oleh termohon, sementara ini tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, apakah sah atau tidak menurut hukum penangkapan dan penahanan yang dilakukan tersebut? Terima kasih. Jadi dapat lihat dari dua aspek. Pertama aspek administratif, yang kemudian dari aspek yuridis. Kalau dari aspek administratif, jika misalnya Undang-Undang nomor 7 kemudian tertulis 78 atau 7 ada titiknya, maka itu kesalahan yang bersifat administratif dapat dilakukan perbaikan. Tapi di sana misalnya tentang mata uang. Tapi kemudian kalau diterapkannya tindak pidana mata uang, tapi kemudian misalnya undang-undangnya migas, padahal perbuatan yang dilakukannya bukan terkait dengan minyak dan gas bumi, maka ini kesalahannya bersifat yuridis, normatif, maka itu menjadi tidak sah. Kalau tadi adalah kesalahan administratif, sehingga itu dapat dilakukan perbaikan. Nah, untuk melihat tingkat administratif atau tidak, bukan hanya dilihat misalnya dari surat perintah penangkapan, maka harus dilihat juga di dalam berita acara penangkapan. Berita acara penangkapannya apakah masih terkait copy paste atau tipe atau tidak di sana. Kemudian setelah itu apakah dilakukan perbaikan atau tidak. Jadi dari aspek yuridis seperti itu adalah kesalahan administratif yang dapat dilakukan perbaikan. Tetapi terhadap penyidiknya itu melanggar Perpol nomor 7 tahun 2021, itu pelanggaran kode etik. Dia dapat dibawa ke sidang kode etik, kemudian bisa dihukum, misalnya kemudian ditangguhkan pendidikannya, kemudian ditangguhkan pangkatnya, atau mungkin dikeluarkan dari pendidik. Tetapi kalau terhadap normatifnya menurut ahli tidak berpengaruh sepanjang telah dilakukan perbaikan. Baik, begini pertanyaan saya sederhana, saudara ahli. Saya tidak menanyakan pandangan-pandangan yang lain. Yang saya tanyakan itu, ketika orang itu ditangkap dengan dasar hukum yang keliru, apakah penangkapan itu sah menurut hukum atau tidak? Dasar hukum yang keliru, yang Anda maksudkan seperti apa? Tadi saya jelaskan bahwa di dalam surat perintah penangkapan dan penahanan itu dijelaskan bahwa pemohon ini melanggar Undang-Undang nomor 78 tahun 2011 tentang mata uang. Tetapi kita tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang mata uang itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2011, dan Undang-Undang nomor 78 tahun 2011 itu sepengetahuan saya sampai saat ini tidak ada. Baik. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, saudara pemohon tidak menyimak jawaban ahli.
Jadi begini, jika dasar hukumnya salah yang seperti Ali sampaikan tadi, yaitu dia melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang, kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan undang-undang migas, maka di sana itu dasar hukum yang keliru, maka itu tidak sah penangkapan. Tetapi kalau yang saudara pemohon sampaikan tadi, maka itu ada bersifat tifo. Jadi hanya bukan lihat angkanya, tetapi harus lihat tentangnya. Kemudian lihat pasalnya. Karena di sana yang dilihat adalah perbuatan-perbuatannya. Bahkan di dalam rancangan KUHP yang sekarang menjadi perdebatan, itu nanti penyidik itu tidak menentukan pasal. Penyidik hanya mengolah perbuatan-perbuatan. Nanti dikirimkan ke penuntut umum, nanti penuntut umum lah yang menentukan terhadap perbuatan itu akan dikenakan pasal apa. Itu dalam rancangan KUHP. Sehingga kesalahan seperti itu adalah kesalahan yang bersifat administratif, dapat dilakukan perbaikan dan tidak mempengaruhi tentang sah atau tidak sahnya penangkapan. Baik. Tadi ahli menyinggung bahwa kesalahan tipe itu akan diteliti lagi oleh CPU ya. Begitu tadi penjelasan ahli. Anda simak penjelasan saya di dalam perdebatan rancangan KUHP. Yang tadi tipe itu diperbaiki di dalam ini, kemudian kalau misalnya itu sudah di JPU, maka harus dilakukan koreksi di JPU. Terus kemudian kalau misalnya di pendidikan itu, maka di administrasi pendidikannya harus dilakukan perbaikan. Artinya ke depan di dalam perdebatan perancangan KUHP itu, bahkan penyidik itu nanti dalam rangka ius konstituendum, penyidik itu hanya menggali fakta-fakta saja. Nanti pasal yang akan menentukan adalah jaksa penuntut umum, tapi nanti dalam rancangan KUHP apakah nanti itu termasuk bagian dari rancangan atau perdebatan akademis yang akan diterapkan atau tidak, itu kita lihat. Tapi dalam konteks sekarang itu dapat dilakukan oleh penyidik. Salah itu merupakan kesalahan, tetapi kesalahan yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan. Karena dilihat juga di dalam terkait dengan jawaban ahli di dalam pasal 8 dan pasal 75. Pasal 8 yang kemudian dikaitkan dengan pasal 75, setiap kegiatan penyidik harus dituangkan dalam berita acara. Yang di dalam berita acara pasal 75 itu diantaranya pemeriksaan tersangka, penangkapan dan penahanan. Dilihat di sana, apakah juga terdapat kesalahan atau tidak. Kalau tidak terdapat kesalahan, maka tadi terkoreksi apa yang pemohon sampaikan. Itu termasuk kesalahan, tapi salah bersifat administratif yang tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya penangkapan. Sah tidak sahnya tergantung tadi ada atau tidak adanya dua alat bukti, kemudian dikaitkan juga dengan pasal 75 dapat dilihat di dalam berita acara sebagaimana terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dikaitkan dengan pasal 8 KUHP. Baik. Terkait pertanyaan ini saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari ahli. Sebelum saya kembali ke pertanyaannya, tadi ahli menjelaskan bahwa kesalahan penulisan undang-undang itu dapat diteliti oleh jaksa. Perlu saya sampaikan di sini, pada surat perpanjangan penahanan yang kami terima dari jaksa, di sini juga dimuat Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2011. Tetapi anehnya, ketika pembuktian kemarin, surat perpanjangan penahanan yang kami terima ini tidak sesuai dengan yang diberikan kepada kami oleh penyidik. Kembali lagi ke pertanyaan. Saya kasih ilustrasi kepada ahli. Apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, apakah dapat dituntut berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi atau tidak? Anda dari tadi tidak menyimak penjelasan saya. Ya. Mohon maaf ahli, bukan tidak menyimak. Karena yang saya butuhkan itu. Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. Dijawab saja, dijawab orangnya. Nah, ahli tadi sudah memberikan. Jika dia melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang, kemudian digunakan tindak pidana migas, maka itu tidak sah. Sebenarnya ahli kan tidak